Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Somat dan Rimang akhirnya bisa bernapas lega dengan kehadiran seseorang yang menenangkan Puntar. Siapakah orang tersebut? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Desa Ambangan terletak tak jauh dari Bandar Sunda Kelapa, salah satu bandar yang cukup ramai di Pulau Jawa Dwipa. Banyak pedagang dari Malaka yang singgah ke sana untuk melanjutkan pelayaran ke Maluku. Ada pula para saudagar dari Tiongkok, Arab, Gujarat, Persia, dan saudagar dari negeri lain. Sehari setelah kejadian di pasar desa Ambangan, Andika semula berniat mengunjungi beberapa negeri di kawasan Nusantara dengan menumpang kapal dagang para saudagar. Namun, sejak berurusan dengan lelaki gila kemarin, niatnya akhirnya diurungkan. Meski demikian, Andika tetap menyinggahi Bandar Sunda Kelapa, sekedar untuk melihat-lihat keadaan. Saat ini, kapal dagang dari Maluku merapat di dermaga. Para kuli kapal tampak sibuk menurunkan rempah-rempahan dari lambung kapal. Semangat kerja mereka menciptakan keriuhan yang sampai di telinga Andika. Padahal dia berdiri dalam jarak yang cukup jauh. Sementara di tepi dermaga, seorang syah bandar sedang berbincang dengan saudagar Ternate, pemilik kapal. Dari cara berbicara, tampaknya mereka sedang membahas sesuatu yang penting berkaitan dengan denyut perdagangan di bandar ini. Ketika pandangan Andika beredar ke arah lain, matanya melihat lelaki berperawakan kekar dan berpakaian pendekar turun dari geladak kapal. Pakaiannya memperlihatkan ciri khas kesatria Tiongkok. Bajunya memanjang ke lutut, memiliki belahan pada sisi-sisinya. Kalau bajunya berwarna merah darah, maka celananya yang memanjang berwarna hitam hingga tertutup lilitan tali sepatunya. Di tepi lengan bajunya terdapat rajutan dari benang pesepu emas. Ini menandakan kalau lelaki itu bukan rakyat jelata, malah bisa jadi seorang terhormat di negerinya. Sebagaimana orang Tiongkok, kulitnya begitu kuning, apalagi ketika wajahnya disengat sinar mentari. Matanya yang segaris terlihat makin menyipit kala mentari di ubun-ubun Bandar Sunda Kelapa mengusik dengan sengatannya yang terik. Kaki orang Tiongkok itu menuruni jembatan menuju tepi dermaga dengan langkah mantap. Dengan mantap pula, kakinya melangkah menjauhi dermaga ke arah Andika berdiri. Ketika makin dekat ke arah pendekar selebor, bisa ditangkap ketampanan wajah lelaki Tiongkok itu. Dengan ikatan rambut di atas kepala, dia terlihat lebih muda daripada usianya yang berkisar antara 30 hingga 35 tahun. Sekitar 30 tombak dari tempat Andika, dua lelaki lain datang menyambutnya. Kalau melihat ciri-cirinya, mereka adalah Ruda Paksi dan Ruda Paksa, dua pendekar muda yang terlihat di sebuah kedai di pasar desa Ambangan. Selamat datang di Sunda Kelapa, saudagar Chin Liong, sambung Ruda Paksa, lelaki yang tertua. Sikapnya penuh keramahan serta kehangatan. Sambil tetap tersenyum, tangan kanannya diulurkan. Berbeda dengan sikap Ruda Paksa, lelaki Tiongkok bernama Chin Liong
tak memperlihatkan kehangatan. Dia memang menjabat uluran tangan Rudapaksa, namun wajahnya sedikit pun tak menampakkan seulas senyum. "Ah ya, ini adik seperguruanku, namanya Rudapaksi," lanjut Rudapaksa tak mau memperbesar hal sepele dari sikap Chin Liong. Rudapaksi ikut menjulurkan tangan kanan, lalu disambut Chin Liong dengan wajah tetap dingin. "Kenapa saudara Chin Liong begitu terlambat dari rencana semula?" tanya Rudapaksa selanjutnya. Aku terpaksa melalui jalur Maluku, karena musuh kerajaan kami tentu sudah mempersiapkan penyerangan di sekitar Selat Malaka yang biasa kami lalui. Jadi, meski agak jauh, aku harus menempuh Laut Tiongkok Selatan," tutur Chin Liong dengan bahasa Melayu terpatah-patah. "Musuh kerajaan?" tanya Rudapaksi agak heran. Apa mereka menginginkan benda itu juga? Sesaat, Chin Liong menatap Rudapaksi lekat-lekat. Ya, mereka bahkan bersedia memenggal kepala rakyat tak berdosa untuk mendapatkan benda ini. Rudapaksa dan Rudapaksi merautkan alis berbarengan. Rupanya mereka mendapat tugas yang tidak main-main dari guru mereka. Sementara itu, ada hal-hal yang mengundang teka-teki di daerah pesisir utara Pulau Jawa Dwipa ini bagi Andika. Pertama kali menjejakkan kaki, Pendekar Slebor sudah dihadang pada kejadian aneh tentang orang yang tiba-tiba menjadi hilang ingatan, lalu memiliki kekuatan raksasa dan bertingkah buas. Sehari berikutnya, Andika dibuat penasaran oleh pertemuan 3 lelaki di Bandar Sunda Kelapa yang hati-hati memperbincangkan tentang sesuatu. Bahkan tampaknya akan mengakibatkan pertumpahan darah. "Aku harus menyelidiki semua itu agar semuanya menjadi jelas," bisik Andika perlahan. Untuk itu, Pendekar Slebor harus pergi ke Danau Pancawarna, sebagaimana disebutkan kawan Buntar. Matahari mulai tersuruk di barat Cakrawala. Andika pun mengayunkan kakinya, meninggalkan Bandar Sunda Kelapa yang tetap berdenyut dengan kesibukannya, kembali ke desa Ambangan. Di desa Ambangan, Andika langsung menanyakan letak Danau Pancawarna pada seorang penduduk yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Setelah mengetahui letak danau itu, Andika melanjutkan langkahnya. Namun, baru saja kakinya terayun 2 tindak, pemuda desa yang ditanyainya tadi menahannya. "Tunggu Kang," panggil pemuda itu. Andika pun menoleh. "Ada apa ya Kisanak?" tanya Pendekar Slebor seraya berbalik dengan penasaran. "Sebaiknya Kakang jangan ke tempat itu," lanjut pemuda tadi. Wajahnya tampak bersungguh-sungguh saat mengucapkan kalimat terakhir. "Kenapa Kisanak?" tanya Andika lagi. Wajahnya makin dipulas warna penasaran. "Apa kau tidak tahu danau itu kini sudah dihuni mambang jahat?" Pemuda itu malah balik bertanya. Mendengar penjelasan pemuda itu, Andika jadi melepas tawa ringan. Memang, masyarakat Jawa Dwipa seringkali menghubung-hubungkan satu kejadian dengan hal-hal berbayu tahayul. Bisa jadi mungkin karena pengaruh kepercayaan nenek moyang. "Mamang jahatnya pakai brewok ya?" selur Andika tanpa maksud mengejek. Maksudnya, Andika sekedar berkelakar. Tapi kepercayaan seseorang rupanya terlalu peka untuk dijadikan sedikit gurauan. Buktinya, pemuda itu langsung memperlihatkan wajah tak senang pada Pendekar Slebor. Andika akhirnya hanya bisa mengangkat bahu tinggi-tinggi. Kenapa Kisanak bisa berkata seperti itu? Sampai hari ini, sudah 5 orang penggali pasir yang tiba-tiba gila setelah menyelam ke dasar danau. Jelas pemuda itu. Hah? 5 orang? Penggal Andika tanpa sadar. Tentu saja Pendekar Slebor menjadi terkejut sebab yang diketahui hanya Buntar. Apa yang akan dilakukan Andika atau si Pendekar Slebor mendapati informasi lebih banyak orang gila yang bertebaran di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.